Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Moriganti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidi dari SMP Negeri 2 Muara 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi dari modul 1.2. Adapun model refleksi yang saya lakukan pada kesempatan kali ini adalah model refleksi P4, yaitu P yang pertama peristiwa, P yang kedua perasaan, P yang ketiga pembelajaran, dan P yang keempat penerapan ke depan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: pertama, saat saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran seharusnya berpihak pada murid dan peran guru adalah menuntun dan menambahkan kekuatan dari kodrat yang sudah ada di bawah sejak lahir. Kedua, mendidik bukan hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada anak. Ketiga, pendidik harus terus menguatkan dirinya agar dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik kepada peserta didik. Keempat, seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan perannya agar bisa menggerakkan murid, rekan sejawat, komunitas, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: pertama, guru perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman diguyur hujan. Mengapa? Karena saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa menuntut banyak dan merasa bersalah karena gagal dalam mendidik. Dikarenakan setiap murid memiliki kodratnya masing-masing yang telah dibawa sejak lahir. Sehingga saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik hanya diukur dari ketuntasan belajar dalam aspek kognitif, namun harus mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tugas guru hanya menyampaikan materi saja tanpa mempedulikan kebutuhan peserta didik dan mengabaikan penanaman nilai karakter pada murid. Murid adalah objek pembelajaran dan dianggap sebagai penerima informasi dari guru. Mendidik murid dengan cara yang sama. Sekarang saya berpikir bahwa guru sebagai fasilitator yang menuntun murid dalam proses belajar untuk aktif terlibat dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Murid sebagai subjek dalam proses belajar yang terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga para murid harus termotivasi untuk belajar melalui minat dan bakatnya. Setiap murid memiliki kodrat yang berbeda dan guru harus menuntun dan menambahkan kodrat tersebut. Penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, berpihak pada murid, yaitu menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Kedua, inovatif, menciptakan dan merancang hal baru sesuai kebutuhan. Ketiga, reflektif, melibatkan evaluasi diri, pengembangan kesadaran diri, dan penetapan tujuan untuk perbaikan. Keempat, mandiri, mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan webinar. Kelima, kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak. Semoga selalu tergerak, makin bergerak, dan semangat menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak.